resistif dulu yang kita. Ini yang paling mudah. Kita resistif dulu, setelah resistif nanti baru meningkat pada yang non-linear. Ada yang kapasitif, induktif, ya, dan seterusnya. Yang pertama kita belajar rangkaian resistif. Yang kedua, problemnya kita masih tetap menggunakan arus searah, direct current, DC. Kita pakai itu, pakai rangkaian DC, sumber DC, sumber daya DC, direct current. Belum pakai arus bolak-balik, alternating current. Itu nanti pada sesi menjelang akhir semester ini kali ya. Menjelang akhir semester baru kita pakai yang alternating current atau AC atau ABB bahasanya. Nah, oke. Kita berbasis kemarin saya sudah sebut hukum Kirchhoff, belum diuraikan, saya uraikan ya. Hukum Kirchhoff itu ada dua macam. Satu hukum Kirchhoff untuk arus, saya singkat hukum Kirchhoff arus itu HKA, dan bahasa asingnya Kirchhoff Current Law, KCL. Biasanya anak-anak pakai KCL aja Pak, pakai KCL. Berdasarkan KCL Pak, saya juga bingung KCL apa. Oh, KCL itu hukum Kirchhoff untuk arus. Rumus dasarnya gampang. Sigma I sama dengan 0. Ini ada N samila. N itu artinya I ke N sampai dengan N besar. Itu jumlahnya 0. Jumlahannya. Secara tekstual dituliskan definisinya ya. Hukum Kirchhoff untuk arus itu menyatakan bahwa jumlah aljabar ditunjukkan oleh sigma ya, arus yang mengalir, jumlah aljabar arus yang memasuki satu simpul atau node sama dengan 0. Ya lucu juga, arus dari kiri dari kanan masuk satu simpul, satu node, malah di sana jadi 0. Aneh juga ya. Tapi itulah matematiknya gitu. Ini pernyataan tekstualnya kayak gini. Secara ekspresi matematiknya gini, sigma n sama dengan 0. Ya di buku ada begini. Minggu lalu saya ekspresi begini. Jadi kalian coba simbol-simbol seperti ini, sigma segala. Delta itu gradien atau perbedaan atau selisih gitu ya. Delta V itu sama dengan gradient voltage atau bisa juga voltage difference ya. Perbedaan selisih ya. Jadi maksud saya kalian harus membiasakan diri karena orang engineering ya. Membiasakan diri dengan bahasa matematik. Ini bahasa matematik. Kalau ini bahasa buku ya, bahasa definitif, bahasa orang filsafat. Diterjemahkan dalam bahasa matematik. Nanti diterjemahkan oleh bahasa engineering begini. Kalau kalian biasa menerjemahkan gini, nanti semua secara matematis gini. Nah, kalau dengan begitu karakteristik itu ketahuan, gampang ngatasin. Oke, ini sigma I sama dengan 0. Contohnya jumlah aljabar. Kalau yang di sini ya, di sini diasumsikan. Ini saya lompat-lompat aja, cuma directional aja. Diasumsikan bahwa arus yang menuju simpul atau node, arus yang menuju simpul itu positif. Di sini arus yang menuju simpul ini I1, I2, I4, I3 tinggal, meninggalkan, pergi.
Jadi ini positif. I1 positif, I2 positif, I4 positif. Bisa dibayangkan I1 kalau ada nilainya misalnya masing-masing 5 ya. I1, I2, I4 masing-masing 5, jadi di titik ini kumpul jadi 15. Tapi menurut hukum sama dengan 0. Jumlah aljabarnya sama dengan 0. Wah, lucu juga ya. Nah, disinilah itu bahasa matematik, jumlah aljabar yang gini, terus bahasa matematika sigma sama dengan 0, bahasa engineeringnya begini. Jadi arus yang ke sini, arus yang ke sini, arus ini, itu besarnya sama dengan arus yang meninggalkan ini. Atau arus yang meninggalkan ini, I3 besarnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I4. Bisa nggak gitu? I1 ditambah I2 ditambah I4 sama dengan I3. Kita pindahkan ke sana I3. Ini bahasa matematika aja, I1, I2, I4, I3. Ya. Penjumlahan aljabar, begitu. Jadi, secara engineering, praktis kita lihat bahwa I3 ini pasti lebih besar dari I1, I2, dan I4. Karena di sini yang dimaksudkan, bukan yang dimaksud, di sana saat tadi disebutkan jumlah aljabar. Jumlah aljabar. Kalau jumlah aljabar itu tiada arah, tanpa arah. Sifatnya skalar. Sifatnya skalar. I1, 5 misalnya. I2, 5. I4, 5. 5 tambah 5 tambah 5, 15. Kok bisa sama dengan 0? Nah, barulah kita pemahaman engineering. Pemahaman fisisnya. Kalau dalam engineering, arus itu ada arahnya ya. Jadi tergantung arahnya. Kalau I2-nya ke kanan, meninggalkan simpul, maka I1 minus I2 plus I4 minus I3. Gitu. Ini konvensi ya. Konvensi ya. Jadi yang konvensinya yang menuju node atau simpul itu positif, yang meninggalkan node negatif. Negatif itu arahnya tadi kalau yang lain menuju node, kok ini menuju simpul, kok ini malah meninggalkan gitu. Jadi kan berlawanan. Oke ya. Berikutnya nih, ini contoh hitungan nilai, contoh hitung nilai I. Ya saya nggak tahu nih, suka-suka aja nih. Saya nggak lengkap ambilnya. Yang ini positif. Yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif. Tapi di sini min 3 ampere. Padahal seharusnya arusnya ke sini. Min 3 ampere, yang min 3 ampere. Nggak apa-apa. Di sini positif. 5. Di sini positif ditambah I. 5 tambah I kan? Dikurang min 3. Ini min 3 ampere. Dikurang min 3. Dikurang 2. Kurang 2 karena yang 2 ini meninggalkan simpul ya. Yang ini juga meninggalkan simpul. Meninggalkan simpul, artinya min. Tapi di sini ada juga minus 3. Nggak lucu, kenapa sih maunya ya? Yang meninggalkan simpul itu negatif. Tapi di sini dinyatakan minus. Dinyatakan minus. Berarti sebetulnya arahnya nggak ke sini dong. Kalau ke sini minus, berarti arahnya ke sini. Ya memang secara fisik dia sebetulnya arahnya ke sini. Tapi secara matematis, bukan secara matematis, ya secara aljabar, ini kita minus 3 nih, karena ini arahnya berlawanan dengan yang sebenarnya. Sebenarnya ke sana kita ngitungnya begini. Bukan salah, nanti hasilnya tetap sama.
hasilnya tetap sama. I-nya berapa? Di sini ketemu I-nya 6 ampere. 6 ampere arahnya berlawanan kan? Nah, jadi kalau ada I 6 ampere berlawanan, berarti I yang kita hitung itu sebetulnya arah ke sana. Arahnya ke sana. Kita ngitungnya min 6 ampere ya, arahnya ke sana. Ya coba aja kalian nanti kaji gitu. Ini yang benar kayak gimana sih? I-nya min 6 ampere. Seharusnya I-nya keluar. Tapi kenapa di sini malah masuk? Ya ini kan asumsi. Asumsi kita, asumsinya masuk. Itu pada kenyataannya harusnya keluar. Itu fisika, engineering, matematika ini ya. Kita harus menerjemahkan itu. Secara aljabar dia negatif. Berarti secara fisik atau engineering, kalau negatif arahnya berlawanan. Kalau di sini arahnya ke sini, maka sebenarnya arah berlawanan dia ke sana. Coba sih kita hitung 8 tambah 5 tambah 3, 8. 8 ini kurang 2. Iya, 6 ampere. Benar. 6 ampere. Sekarang untuk tegangan. Ini apa? Contoh aja ini. Contoh dari hukum Kirchhoff untuk arus. Diasumsikan di sini asumsinya yang konvensi yang pada umumnya yang menuju node itu positif, yang meninggalkan node negatif. Tapi bukan berarti di sini meninggalkan node negatif, kok ini ada negatif lagi gitu. Ini nggak ditulis, maksudnya hitungannya -2, tapi ini juga itu min 3. Oke, kita lanjut pada yang ini cuma contoh aja ya. Kita lanjut pada Kirchhoff tegangan. Yang minggu lalu saya sudah cerita hukum Kirchhoff tegangan itu jumlah aljabar jatuh tegangan sepanjang lintasan yang berhubungan sama dengan 0. Ada yang kurang lengkap nih. Jumlah aljabar jatuh tegangan sepanjang lintasan. Lintasan ini nggak harus satu, tapi banyak tuh nggak apa-apa. Berupa network itu kusut nggak apa-apa. Tapi yang berhubungan ini berhubungan dengan sumber daya gitu. Itu sigma V sama dengan 0. Kalau di HP kalian misalnya ada baterai di sana. Baterai itu sigma V-nya sama dengan 0. PS-nya baterai, kemudian V di kapasitor berapa, V di kapasitor berapa, V di prosesor berapa, nah itu sigma V, karena berhubungan baterai. Yang berhubungan dekat ya, tidak bisa dihitung misalnya nih, kamu punya HP, V1, V2, kata sigma V sama dengan 0, berarti HP teman kamu yang ada di sebelah atau HP mama kamu yang ini dihitung juga, nggak bisa, karena beda ininya, sumbernya beda. Tidak berhubungan, sumber itu tidak berhubungan, terpisah sama sekali. Artinya maksud saya kan, kalau di jaringan PLN, ya semua berhubungan, harus bisa. Misalnya di Surabaya, ya terpaksa, karena diikut. Gitu. Oke. Ini jatuh tegangan sepanjang lintasan berhubungan dengan sumber daya sama dengan 0.
Di sini minus V1 plus V2 minus V3 sama dengan 0. Ini juga arah ya, ada arahnya ya. Sama dengan arah, ini arahnya, bukan jumlah aljabarnya 0, tapi jumlah tanda aljabar itu menentukan arah. Di sini V1-nya negatif, seharusnya kan ke sana. V1 seharusnya ke atas, V3 ke bawah. V1 ditambah V3 dikurang. Ini dan ini berlawanan. Ini dan ini juga berlawanan. Jadi V1 arahnya begini misalnya harusnya. Ini searah V1 dan V1 ditambah V2 sama dengan V1 tambah V2 minus V3 sama dengan 0. Di sini yang dinyatakan positif V2-nya. Dinyatakan positif V2-nya, dan ini berlawanan karena di sini positif sama positif, di sini negatif sama negatif. Berlawanan, ya. Maka V1 ditambah V3 sama dengan V2. Betul kan apa kata saya? Ini ke sana positif, ini positif. Pada kenyataannya, V1 tambah V3 sama dengan V2 atau minus V2 sama dengan 0. Kalau ini dipindahkan, dikalikan minus 1, V1 ditambah V3 dikurang V2 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi jumlah aljabarnya, tanda-tanda aljabar juga untuk menentukan arah sebetulnya. Oke, ada lagi, nah gini. Ini pakai angka sekarang. Ini ada pakai angka, enggak. Ini pakai angka ya. Belum nggak kelihatan lagi. Ini contohnya seperti ini. Kalian bisa baca juga. Di sini ada V sama dengan VBC mana VBC? VBC itu sama dengan VBA ditambah VAD ditambah VDC. VBA ditambah VAD ditambah VDC. V ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Dia seri ya. Tegangan seri ya. Ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Karena yang dicari yang ini, kalau nggak salah ini ya, ini ngeganggu, ada yang ngeganggu. Kelihatan nggak yang ngeganggu? Apa sih? Ini yang dicari. Kalau ini berlawanan ya minus. Ini berlawanan, enggak, ini searah nih, ini searah ke atas, ini berlawanan, dan ini juga searah. Jadi cuma yang negatif ini aja. Dapat 3 volt, misalnya ya. Ini contoh aja kok. Sekarang hukum Ohm. Tegangan yang melintasi suatu resistor, tegangan di sini berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui resistor tersebut. Ke sini terjadi tegangan di sini. Ini kita kasih tegangan, maka rangkaian tertutup mengalir arus. Di sini timbul tegangan juga, tegangan jatuh tegangan ya. Arus terus mengalir, nah itu disebut tegangan jatuh. Maka bisa disimpulkan di sini voltasenya tergantung dari I-nya, besarnya I sebetulnya percobaannya, besarnya I tergantung dari R di sini. V-nya sekian,
I-nya sekian, maka R-nya ketahuan. Konstanta perbandingan, jadi ada konstanta perbandingan yang konstanta, disebut konstanta memang karena konstan. Perbandingan antara tegangan arus disebut nilai resistan suatu sistem dalam satuan ohm. Jadi bukan ini ya, bukan ini yang dimaksud, tapi besarnya R, berapa ohm. Kalau ini fisik, di sini disebut konstanta. Apa maksudnya konstanta? Artinya besarnya tidak berubah. Besarnya tidak berubah. Ada medan listrik, ada medan magnet ya. Ada arus, ada apa, besarnya segitu aja gitu. Itu konstan. Nah, berapa sih besarnya ini? Nah, itu perbandingan antara V dan R, antara V dan I. Tegangan arus sama I sama dengan R sama dengan V per I gitu ya. Itu disebut resistansi. Nilai resistansi dalam satuan resistor dengan satuan ohm. Kalau ini begini, gimana kalau ini seri, gimana keadaan aslinya? Nah, yang ini rangkaian serinya, paralel kayak gimana? Kita perhatikan dari gambar di kiri, gambar aslinya ya. Di sana, di sini ada sumber tegangan yang terhubung dengan R1, R2, dan R3. Rangkaian tertutup, karena rangkaian tertutup mengalir arus I. Arus I-nya ke sana. Ini positif. Kenapa arus I-nya positif? Karena sesuai dengan polaritasnya. Polaritasnya begini, maka elektron atau muatan negatif ditarik oleh muatan positif bergerak. Akhirnya bergeraknya. Nah, ini pergerakan elektronnya yang disebut arus. Arus mengalir ke sini. Ini maksudnya V1 ini jatuh tegangan di R1, ini jatuh tegangan di R2, jatuh tegangan di R3. V per R, V per R, V per R. Kalau di ini seperti juga hukum Kirchhoff. Ya, apa ini? Waduh.